Penyu. Apa itu penyu? Penyu adalah hewan reptil yang hidup di laut dan memiliki cangkang keras untuk melindungi tubuhnya. Penyu termasuk dalam kelompok hewan vertebrata bertulang belakang dan bernapas dengan paru-paru. Meskipun mereka hidup di laut, ciri-ciri penyu. Pertama, berkaki empat dengan kaki depan yang menyerupai sirip, sehingga pandai berenang. Kedua, memiliki cangkang keras yang melindungi tubuh bagian atas, karapas dan bawah plastron. Ketiga, bernapas dengan paru-paru. Keempat, makanannya bervariasi. Tergantung jenisnya, ada yang makan rumput laut, ubur-ubur, atau spons laut. Kelima, tidak bisa memasukkan kepala ke dalam cangkang seperti kura-kura darat. Keenam, bisa hidup puluhan bahkan ratusan tahun. Habitat penyu. Penyu hidup di laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka lebih sering berada di perairan hangat. Saat bertelur, penyu akan naik ke pantai berpasir dan menggali lubang untuk menyimpan telurnya. Siklus hidup penyu. Pertama, bertelur di pantai biasanya pada malam hari. Kedua, telur menetas setelah sekitar 45–70 hari. Ketiga, anak penyu disebut tukik keluar dari pasir dan langsung menuju laut. Keempat, tukik tumbuh besar di laut dan kembali ke pantai asal saat dewasa untuk bertelur. Jenis-jenis penyu. Ada 7 spesies penyu laut di dunia, di antaranya. Pertama, penyu hijau Clonimidas. Kedua, penyu belimbing Dermoclis coriacea. Ketiga, penyu sisik Eretmoclis imbricata. Keempat, penyu lekang Lepidoclis olivacea. Kelima, penyu tempayan Kerete-kerete. Keenam, penyu pipih Natator deprassus. Ketujuh, penyu Replicam Lepidoclis kempie. Ancaman terhadap penyu. Perburuan liar untuk daging, telur, dan cangkang. Polusi laut. Terutama plastik. Penyu sering mengira plastik adalah ubur-ubur. Rusaknya habitat, terutama pantai tempat bertelur. Perubahan iklim yang bisa memengaruhi suhu pasir. Suhu menentukan jenis kelamin tukik. Fakta menarik, penyu belimbing bisa tumbuh hingga lebih dari 2 meter dan berat lebih dari 900 kilogram. Penyu bisa melakukan migrasi ribuan kilometer untuk bertelur. Penyu betina selalu kembali ke pantai tempat mereka menetas untuk bertelur. Kelenjar garam. Penyu memiliki kelenjar khusus di dekat mata yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh mereka. Karena mereka hidup di lingkungan air asin, ini sering terlihat seperti menangis. Habitat dan sebaran. Penyu adalah penjelajah samudra dan ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Masing-masing spesies memiliki preferensi habitat yang sedikit berbeda. Ada yang lebih suka di perairan dangkal dekat pantai terumbu karang, padang lamun. Ada pula yang sering ditemukan di laut lepas. Perilaku dan reproduksi. Migrasi. Penyu dikenal sebagai migrator ulung. Mereka melakukan perjalanan ribuan kilometer antara daerah mencari makan dan daerah bersarang, tempat mereka bertelur. Makan. Diet penyu bervariasi tergantung spesiesnya. Penyu hijau dewasa adalah herbivora, memakan lamun dan alga. Penyu tempayan dan penyu lekang adalah karnivora, memakan ubur-ubur, krustasea, dan moluska. Penyu sisik memakan spons laut. Perkawinan. Perkawinan terjadi di laut, biasanya dekat dengan daerah bersarang. Bertelur. Penyu betina akan naik ke daratan pantai berpasir untuk bertelur. Mereka akan menggali lubang menggunakan sirip belakangnya dan meletakkan puluhan hingga ratusan telur dalam satu sarang. Proses ini disebut bersarang atau nesting. Jenis kelamin tergantung suhu.
Suhu inkubasi telur menentukan jenis kelamin tukik anak penyu. Suhu yang lebih hangat cenderung menghasilkan penyu betina, sedangkan suhu yang lebih dingin menghasilkan penyu jantan. Fenomena ini dikenal sebagai determinasi jenis kelamin bergantung suhu. Tukik, setelah sekitar 60 hari, telur akan menetas dan tukik-tukik akan keluar dari sarang, kemudian bergegas menuju laut. Tingkat kelangsungan hidup tukik sangat rendah karena banyak predator. Dewasa dan umur. Penyu mencapai kematangan seksual pada usia yang relatif tua puluhan tahun dan dapat hidup hingga puluhan, bahkan ratusan tahun. Ancaman dan konservasi. Sebagian besar spesies penyu terancam punah. Ancaman meliputi perburuan dan perdagangan ilegal. Dulu, penyu diburu untuk daging, telur, dan cangkangnya. Kerusakan habitat, pembangunan pesisir, erosi pantai, dan perusakan terumbu karang, serta padang lamun mengurangi daerah bersarang dan mencari makan. Pencemaran laut, sampah plastik, terutama kantong plastik yang sering disalahartikan sebagai ubur-ubur oleh penyu. Tumpahan minyak dan bahan kimia berbahaya dapat meracuni atau melukai penyu. Tangkapan samping bycatch. Penyu sering tidak sengaja tertangkap dalam jaring ikan, pancing, atau alat tangkap lainnya. Perubahan iklim. Kenaikan suhu global dapat mempengaruhi rasio jenis kelamin tukik lebih banyak betina. Kenaikan permukaan air laut mengancam daerah bersarang, dan perubahan arus laut mempengaruhi migrasi. Penyu adalah bagian integral dari ekosistem laut dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Melindungi mereka berarti melindungi kesehatan lautan kita. Terima kasih. Penyu. Apa itu penyu? Penyu adalah hewan reptil yang hidup di laut dan memiliki cangkang keras untuk melindungi tubuhnya. Penyu termasuk dalam kelompok hewan vertebrata bertulang belakang dan bernapas dengan paru-paru. Meskipun mereka hidup di laut, ciri-ciri penyu. Pertama, berkaki 4 dengan kaki depan yang menyerupai sirip, sehingga pandai berenang. Kedua, memiliki cangkang keras yang melindungi tubuh bagian atas, karapas dan bawah plastron. Ketiga, bernapas dengan paru-paru. Keempat, makanannya bervariasi, tergantung jenisnya. Ada yang makan rumput laut, ubur-ubur, atau spons laut. Kelima, tidak bisa memasukkan kepala ke dalam cangkang seperti kura-kura darat. Keenam, bisa hidup puluhan bahkan ratusan tahun. Habitat penyu. Penyu hidup di laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka lebih sering berada di perairan hangat saat bertelur. Penyu akan naik ke pantai berpasir dan menggali lubang untuk menyimpan telurnya. Siklus hidup penyu. Pertama, bertelur di pantai biasanya pada malam hari. Kedua, telur menetas setelah sekitar 45–70 hari. Ketiga, anak penyu disebut tukik keluar dari pasir dan langsung menuju laut. Keempat, tukik tumbuh besar di laut dan kembali ke pantai asal saat dewasa untuk bertelur. Jenis-jenis penyu. Ada 7 spesies penyu laut di dunia, di antaranya. Pertama, penyu hijau Clonimidas. Kedua, penyu belimbing Dermocles coriacea. Ketiga, penyu sisik Eretmocles imbricata. Keempat, penyu lekang Lepidocles olivacea. Kelima, penyu tempayan kerete-kerete. Keenam, penyu pipih Natator deprassus. Ketujuh, penyu Replicem Lepidocles kempie. Ancaman terhadap penyu. Perburuan liar untuk daging,
telur, dan cangkang. Polusi laut, terutama plastik. Penyu sering mengira plastik adalah ubur-ubur. Rusaknya habitat, terutama pantai tempat bertelur. Perubahan iklim yang bisa memengaruhi suhu pasir. Suhu menentukan jenis kelamin tukik. Fakta menarik, penyu belimbing bisa tumbuh hingga lebih dari 2 meter dan berat lebih dari 900 kilogram. Penyu bisa melakukan migrasi ribuan kilometer untuk bertelur. Penyu betina selalu kembali ke pantai tempat mereka menetas untuk bertelur. Kelenjar garam. Penyu memiliki kelenjar khusus di dekat mata yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh mereka. Karena mereka hidup di lingkungan air asin, ini sering terlihat seperti menangis. Habitat dan sebaran. Penyu adalah penjelajah samudera dan ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Masing-masing spesies memiliki preferensi habitat yang sedikit berbeda. Ada yang lebih suka di perairan dangkal dekat pantai terumbu karang, padang lamun. Ada pula yang sering ditemukan di laut lepas. Perilaku dan reproduksi. Migrasi. Penyu dikenal sebagai migrator ulung. Mereka melakukan perjalanan ribuan kilometer antara daerah mencari makan dan daerah bersarang, tempat mereka bertelur. Makan. Diet penyu bervariasi tergantung spesiesnya. Penyu hijau dewasa adalah herbivora, memakan lamun dan alga. Penyu tempayan dan penyu lekang adalah karnivora, memakan ubur-ubur, krustasea, dan moluska. Penyu sisik memakan spons laut. Perkawinan. Perkawinan terjadi di laut, biasanya dekat dengan daerah bersarang. Bertelur. Penyu betina akan naik ke daratan pantai berpasir untuk bertelur. Mereka akan menggali lubang menggunakan sirip belakangnya dan meletakkan puluhan hingga ratusan telur dalam satu sarang. Proses ini disebut bersarang atau nesting. Jenis kelamin tergantung suhu. Suhu inkubasi telur menentukan jenis kelamin tukik anak penyu. Suhu yang lebih hangat cenderung menghasilkan penyu betina, sedangkan suhu yang lebih dingin menghasilkan penyu jantan. Fenomena ini dikenal sebagai determinasi jenis kelamin bergantung suhu. Tukik. Setelah sekitar 60 hari, telur akan menetas dan tukik-tukik akan keluar dari sarang, kemudian bergegas menuju laut. Tingkat kelangsungan hidup tukik sangat rendah karena banyak predator. Dewasa dan umur. Penyu mencapai kematangan seksual pada usia yang relatif tua puluhan tahun dan dapat hidup hingga puluhan, bahkan ratusan tahun. Ancaman dan konservasi. Sebagian besar spesies penyu terancam punah. Ancaman meliputi perburuan dan perdagangan ilegal. Dulu, penyu diburu untuk daging, telur, dan cangkangnya. Kerusakan habitat, pembangunan pesisir, erosi pantai, dan perusakan terumbu karang, serta padang lamun mengurangi daerah bersarang dan mencari makan. Pencemaran laut, sampah plastik, terutama kantong plastik yang sering disalahartikan sebagai ubur-ubur oleh penyu. Tumpahan minyak dan bahan kimia berbahaya dapat meracuni atau melukai penyu. Tangkapan samping baikek. Penyu sering tidak sengaja tertangkap dalam jaring ikan, pancing, atau alat tangkap lainnya. Perubahan iklim. Kenaikan suhu global dapat mempengaruhi rasio
Jenis kelamin tukik lebih banyak betina. Kenaikan permukaan air laut mengancam daerah bersarang. Dan perubahan arus laut mempengaruhi migrasi. Penyu adalah bagian integral dari ekosistem laut dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Melindungi mereka berarti melindungi kesehatan lautan kita. Terima kasih. Penyu. Apa itu penyu? Penyu adalah hewan reptil yang hidup di laut dan memiliki cangkang keras untuk melindungi tubuhnya. Penyu termasuk dalam kelompok hewan vertebrata bertulang belakang dan bernapas dengan paru-paru. Meskipun mereka hidup di laut, ciri-ciri penyu. Pertama, berkaki empat dengan kaki depan yang menyerupai sirip, sehingga pandai berenang. Kedua, memiliki cangkang keras yang melindungi tubuh bagian atas, karapas dan bawah plastron. Ketiga, bernapas dengan paru-paru. Keempat, makanannya bervariasi. Tergantung jenisnya, ada yang makan rumput laut, ubur-ubur, atau spons laut. Kelima, tidak bisa memasukkan kepala ke dalam cangkang seperti kura-kura darat. Keenam, bisa hidup puluhan bahkan ratusan tahun. Habitat penyu. Penyu hidup di laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka lebih sering berada di perairan hangat. Saat bertelur, penyu akan naik ke pantai berpasir dan menggali lubang untuk menyimpan telurnya. Siklus hidup penyu. Pertama, bertelur di pantai biasanya pada malam hari. Kedua, telur menetas setelah sekitar 45–70 hari. Ketiga, anak penyu disebut tukik keluar dari pasir dan langsung menuju laut. Keempat, tukik tumbuh besar di laut dan kembali ke pantai asal saat dewasa untuk bertelur. Jenis-jenis penyu. Ada 7 spesies penyu laut di dunia, di antaranya. Pertama, penyu hijau Clonimidas. Kedua, penyu belimbing Dermoclis coriacea. Ketiga, penyu sisik Eretmoclis imbricata. Keempat, penyu lekang Lepidoclis olivacea. Kelima, penyu tempayan Kerete. Keenam, penyu pipih Natator deprassus. Ketujuh, penyu Replicam Lepidoclis kempie. Ancaman terhadap penyu. Perburuan liar untuk daging, telur, dan cangkang. Polusi laut. Terutama plastik, penyu sering mengira plastik adalah ubur-ubur. Rusaknya habitat, terutama pantai tempat bertelur. Perubahan iklim yang bisa memengaruhi suhu pasir. Suhu menentukan jenis kelamin tukik. Fakta menarik, penyu belimbing bisa tumbuh hingga lebih dari 2 meter dan berat lebih dari 900 kilogram. Penyu bisa melakukan migrasi ribuan kilometer untuk bertelur. Penyu betina selalu kembali ke pantai tempat mereka menetas untuk bertelur. Kelenjar garam. Penyu memiliki kelenjar khusus di dekat mata yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh mereka. Karena mereka hidup di lingkungan air asin, ini sering terlihat seperti menangis. Habitat dan sebaran. Penyu adalah penjelajah samudra dan ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Masing-masing spesies memiliki preferensi habitat yang sedikit berbeda. Ada yang lebih suka di perairan dangkal dekat pantai terumbu karang, padang lamun. Ada pula yang sering ditemukan di laut lepas. Perilaku dan reproduksi. Migrasi. Penyu dikenal sebagai migrator ulung. Mereka melakukan perjalanan ribuan kilometer antara daerah mencari makan dan daerah bersarang, tempat mereka bertelur. Makan. Diet penyu bervariasi tergantung spesiesnya. Penyu hijau dewasa adalah herbivora, memakan lamun dan alga. Penyu tempayan dan penyu lekang adalah karnivora, memakan ubur-ubur, krustasea, dan moluska.
Penyu sisik memakan spons laut. Perkawinan. Perkawinan terjadi di laut, biasanya dekat dengan daerah bersarang. Bertelur. Penyu betina akan naik ke daratan pantai berpasir untuk bertelur. Mereka akan menggali lubang menggunakan sirip belakangnya dan meletakkan puluhan hingga ratusan telur dalam satu sarang. Proses ini disebut bersarang atau nesting. Jenis kelamin tergantung suhu. Suhu inkubasi telur menentukan jenis kelamin tukik anak penyu. Suhu yang lebih hangat cenderung menghasilkan penyu betina, sedangkan suhu yang lebih dingin menghasilkan penyu jantan. Fenomena ini dikenal sebagai determinasi jenis kelamin bergantung suhu. Tukik, setelah sekitar 60 hari, telur akan menetas dan tukik-tukik akan keluar dari sarang, kemudian bergegas menuju laut. Tingkat kelangsungan hidup tukik sangat rendah karena banyak predator. Dewasa dan umur. Penyu mencapai kematangan seksual pada usia yang relatif tua puluhan tahun dan dapat hidup hingga puluhan, bahkan ratusan tahun. Ancaman dan konservasi. Sebagian besar spesies penyu terancam punah. Ancaman meliputi perburuan dan perdagangan ilegal. Dulu, penyu diburu untuk daging, telur, dan cangkangnya. Kerusakan habitat, pembangunan pesisir, erosi pantai, dan perusakan terumbu karang, serta padang lamun mengurangi daerah bersarang dan mencari makan. Pencemaran laut, sampah plastik, terutama kantong plastik yang sering disalahartikan sebagai ubur-ubur oleh penyu. Tumpahan minyak dan bahan kimia berbahaya dapat meracuni atau melukai penyu. Tangkapan samping bycatch. Penyu sering tidak sengaja tertangkap dalam jaring ikan, pancing, atau alat tangkap lainnya. Perubahan iklim. Kenaikan suhu global dapat mempengaruhi rasio jenis kelamin tukik lebih banyak betina. Kenaikan permukaan air laut mengancam daerah bersarang, dan perubahan arus laut mempengaruhi migrasi. Penyu adalah bagian integral dari ekosistem laut dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Melindungi mereka berarti melindungi kesehatan lautan kita. Terima kasih. Penyu. Apa itu penyu? Penyu adalah hewan reptil yang hidup di laut dan memiliki cangkang keras untuk melindungi tubuhnya. Penyu termasuk dalam kelompok hewan vertebrata bertulang belakang dan bernapas dengan paru-paru. Meskipun mereka hidup di laut, ciri-ciri penyu. Pertama, berkaki 4 dengan kaki depan yang menyerupai sirip, sehingga pandai berenang. Kedua, memiliki cangkang keras yang melindungi tubuh bagian atas, karapas dan bawah plastron. Ketiga, bernapas dengan paru-paru. Keempat, makanannya bervariasi. Tergantung jenisnya, ada yang makan rumput laut, ubur-ubur, atau spons laut. Kelima, tidak bisa memasukkan kepala ke dalam cangkang seperti kura-kura darat. Keenam, bisa hidup puluhan bahkan ratusan tahun. Habitat penyu. Penyu hidup di laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka lebih sering berada di perairan hangat. Saat bertelur, penyu akan naik ke pantai berpasir dan menggali lubang untuk menyimpan telurnya. Siklus hidup penyu. Pertama, bertelur di pantai biasanya pada malam hari. Kedua, telur menetas setelah sekitar 45–70 hari. Ketiga, anak penyu disebut tukik keluar dari pasir dan langsung menuju laut. Keempat, tukik tumbuh besar di laut dan kembali ke pantai asal saat dewasa untuk bertelur. Jenis-jenis penyu. Ada 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya, pertama, penyu hijau Clownimidas. Kedua, penyu belimbing Dermochelis coriacea. Ketiga, penyu sisik Eretmoclis imbricata.
Keempat, penyu lekang Lepidocles olivacea. Kelima, penyu tempayan kerete-kerete. Keenam, penyu pipih Natator deprassus. Ketujuh, penyu Replicam Lepidocles kempie. Ancaman terhadap penyu: perburuan liar untuk daging, telur, dan cangkang. Polusi laut, terutama plastik. Penyu sering mengira plastik adalah ubur-ubur. Rusaknya habitat, terutama pantai tempat bertelur. Perubahan iklim yang bisa memengaruhi suhu pasir. Suhu menentukan jenis kelamin tukik. Fakta menarik: penyu belimbing bisa tumbuh hingga lebih dari 2 meter dan berat lebih dari 900 kilogram. Penyu bisa melakukan migrasi ribuan kilometer untuk bertelur. Penyu betina selalu kembali ke pantai tempat mereka menetas untuk bertelur. Kelenjar garam. Penyu memiliki kelenjar khusus di dekat mata yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh mereka. Karena mereka hidup di lingkungan air asin, ini sering terlihat seperti menangis. Habitat dan sebaran. Penyu adalah penjelajah samudra dan ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Masing-masing spesies memiliki preferensi habitat yang sedikit berbeda. Ada yang lebih suka di perairan dangkal dekat pantai terumbu karang, padang lamun. Ada pula yang sering ditemukan di laut lepas. Perilaku dan reproduksi. Migrasi. Penyu dikenal sebagai migrator ulung. Mereka melakukan perjalanan ribuan kilometer antara daerah mencari makan dan daerah bersarang, tempat mereka bertelur. Makan. Diet penyu bervariasi tergantung spesiesnya. Penyu hijau dewasa adalah herbivora, memakan lamun dan alga. Penyu tempayan dan penyu lekang adalah karnivora, memakan ubur-ubur, krustasea, dan moluska. Penyu sisik memakan spons laut. Perkawinan. Perkawinan terjadi di laut, biasanya dekat dengan daerah bersarang. Bertelur. Penyu betina akan naik ke daratan pantai berpasir untuk bertelur. Mereka akan menggali lubang menggunakan sirip belakangnya dan meletakkan puluhan hingga ratusan telur dalam satu sarang. Proses ini disebut bersarang atau nesting. Jenis kelamin tergantung suhu. Suhu inkubasi telur menentukan jenis kelamin tukik anak penyu. Suhu yang lebih hangat cenderung menghasilkan penyu betina, sedangkan suhu yang lebih dingin menghasilkan penyu jantan. Fenomena ini dikenal sebagai determinasi jenis kelamin bergantung suhu. Tukik, setelah sekitar 60 hari, telur akan menetas dan tukik-tukik akan keluar dari sarang, kemudian bergegas menuju laut. Tingkat kelangsungan hidup tukik sangat rendah karena banyak predator. Dewasa dan umur. Penyu mencapai kematangan seksual pada usia yang relatif tua puluhan tahun dan dapat hidup hingga puluhan, bahkan ratusan tahun. Ancaman dan konservasi. Sebagian besar spesies penyu terancam punah. Ancaman meliputi perburuan dan perdagangan ilegal. Dulu, penyu diburu untuk daging, telur, dan cangkangnya. Kerusakan habitat, pembangunan pesisir, erosi pantai, dan perusakan terumbu karang, serta padang lamun mengurangi daerah bersarang dan mencari makan. Pencemaran laut, sampah plastik, terutama kantong plastik yang sering disalahartikan sebagai ubur-ubur oleh penyu. Tumpahan minyak dan bahan kimia berbahaya dapat meracuni atau melukai penyu. Tangkapan samping bycatch. Penyu sering tidak sengaja tertangkap dalam jaring ikan, pancing, atau alat tangkap lainnya. Perubahan iklim. Kenaikan suhu global dapat mempengaruhi rasio jenis kelamin tukik lebih banyak betina. Kenaikan permukaan air laut mengancam daerah bersarang.
dan perubahan arus laut mempengaruhi migrasi. Penyu adalah bagian integral dari ekosistem laut dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Melindungi mereka berarti melindungi kesehatan lautan kita. Terima kasih. Penyu. Apa itu penyu? Penyu adalah hewan reptil yang hidup di laut dan memiliki cangkang keras untuk melindungi tubuhnya. Penyu termasuk dalam kelompok hewan vertebrata bertulang belakang dan bernapas dengan paru-paru. Meskipun mereka hidup di laut, ciri-ciri penyu. Pertama, berkaki 4 dengan kaki depan yang menyerupai sirip, sehingga pandai berenang. Kedua, memiliki cangkang keras yang melindungi tubuh bagian atas, karapas dan bawah plastron. Ketiga, bernapas dengan paru-paru. Keempat, makanannya bervariasi, tergantung jenisnya. Ada yang makan rumput laut, ubur-ubur, atau spons laut. Kelima, tidak bisa memasukkan kepala ke dalam cangkang seperti kura-kura darat. Keenam, bisa hidup puluhan bahkan ratusan tahun. Habitat penyu. Penyu hidup di laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka lebih sering berada di perairan hangat. Saat bertelur, penyu akan naik ke pantai berpasir dan menggali lubang untuk menyimpan telurnya. Siklus hidup penyu. Pertama, bertelur di pantai biasanya pada malam hari. Kedua, telur menetas setelah sekitar 45–70 hari. Ketiga, anak penyu disebut tukik keluar dari pasir dan langsung menuju laut. Keempat, tukik tumbuh besar di laut dan kembali ke pantai asal saat dewasa untuk bertelur. Jenis-jenis penyu. Ada 7 spesies penyu laut di dunia, di antaranya. Pertama, penyu hijau Clonimidas. Kedua, penyu belimbing Dermocles coriacea. Ketiga, penyu sisik Eretmocles imbricata. Keempat, penyu lekang Lepidocles olivacea. Kelima, penyu tempayan Krete. Keenam, penyu pipih Natator deprassus. Ketujuh, penyu Replicem Lepidocles kempie. Ancaman terhadap penyu. Perburuan liar untuk daging, telur, dan cangkang. Polusi laut, terutama plastik. Penyu sering mengira plastik adalah ubur-ubur. Rusaknya habitat, terutama pantai tempat bertelur. Perubahan iklim yang bisa memengaruhi suhu pasir. Suhu menentukan jenis kelamin tukik. Fakta menarik. Penyu belimbing bisa tumbuh hingga lebih dari 2 meter dan berat lebih dari 900 kilogram. Penyu bisa melakukan migrasi ribuan kilometer untuk bertelur. Penyu betina selalu kembali ke pantai tempat mereka menetas untuk bertelur. Kelenjar garam. Penyu memiliki kelenjar khusus di dekat mata yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh mereka. Karena mereka hidup di lingkungan air asin, ini sering terlihat seperti menangis. Habitat dan sebaran. Penyu adalah penjelajah samudra dan ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Masing-masing spesies memiliki preferensi habitat yang sedikit berbeda. Ada yang lebih suka di perairan dangkal dekat pantai terumbu karang.
Padang lamun, ada pula yang sering ditemukan di laut lepas. Perilaku dan reproduksi. Migrasi. Penyu dikenal sebagai migrator ulung. Mereka melakukan perjalanan ribuan kilometer antara daerah mencari makan dan daerah bersarang, tempat mereka bertelur. Makan. Diet penyu bervariasi tergantung spesiesnya. Penyu hijau dewasa adalah herbivora, memakan lamun dan alga. Penyu tempayan dan penyu lekang adalah karnivora, memakan ubur-ubur, krustasea, dan moluska. Penyu sisik memakan spons laut. Perkawinan. Perkawinan terjadi di laut, biasanya dekat dengan daerah bersarang. Bertelur. Penyu betina akan naik ke daratan pantai berpasir untuk bertelur. Mereka akan menggali lubang menggunakan sirip belakangnya dan meletakkan puluhan hingga ratusan telur dalam satu sarang. Proses ini disebut bersarang atau nesting. Jenis kelamin tergantung suhu. Suhu inkubasi telur menentukan jenis kelamin tukik anak penyu. Suhu yang lebih hangat cenderung menghasilkan penyu betina, sedangkan suhu yang lebih dingin menghasilkan penyu jantan. Fenomena ini dikenal sebagai determinasi jenis kelamin bergantung suhu. Tukik, setelah sekitar 60 hari, telur akan menetas dan tukik-tukik akan keluar dari sarang, kemudian bergegas menuju laut. Tingkat kelangsungan hidup tukik sangat rendah karena banyak predator. Dewasa dan umur. Penyu mencapai kematangan seksual pada usia yang relatif tua puluhan tahun dan dapat hidup hingga puluhan, bahkan ratusan tahun. Ancaman dan konservasi. Sebagian besar spesies penyu terancam punah. Ancaman meliputi perburuan dan perdagangan ilegal. Dulu, penyu diburu untuk daging, telur, dan cangkangnya. Kerusakan habitat, pembangunan pesisir, erosi pantai, dan perusakan terumbu karang, serta padang lamun mengurangi daerah bersarang dan mencari makan. Pencemaran laut, sampah plastik, terutama kantong plastik yang sering disalahartikan sebagai ubur-ubur oleh penyu. Tumpahan minyak dan bahan kimia berbahaya dapat meracuni atau melukai penyu. Tangkapan samping baikek. Penyu sering tidak sengaja tertangkap dalam jaring ikan, pancing, atau alat tangkap lainnya. Perubahan iklim. Kenaikan suhu global dapat mempengaruhi rasio jenis kelamin tukik, lebih banyak betina. Kenaikan permukaan air laut mengancam daerah bersarang, dan perubahan arus laut mempengaruhi migrasi. Penyu adalah bagian integral dari ekosistem laut dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Melindungi mereka berarti melindungi kesehatan lautan kita. Terima kasih. Penyu. Apa itu penyu? Penyu adalah hewan reptil yang hidup di laut dan memiliki cangkang keras untuk melindungi tubuhnya. Penyu termasuk dalam kelompok hewan vertebrata bertulang belakang dan bernapas dengan paru-paru. Meskipun mereka hidup di laut, ciri-ciri penyu
Pertama berkaki 4 dengan kaki depan yang menyerupai sirip, sehingga pandai berenang. Kedua memiliki cangkang keras yang melindungi tubuh bagian atas, karapas dan bawah plastron. Ketiga bernapas dengan paru-paru. Keempat makanannya bervariasi, tergantung jenisnya. Ada yang makan rumput laut, ubur-ubur, atau spons laut. Kelima tidak bisa memasukkan kepala ke dalam cangkang seperti kura-kura darat. Keenam bisa hidup puluhan bahkan ratusan tahun. Habitat penyu. Penyu hidup di laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka lebih sering berada di perairan hangat saat bertelur. Penyu akan naik ke pantai berpasir dan menggali lubang untuk menyimpan telurnya. Siklus hidup penyu. Pertama, bertelur di pantai biasanya pada malam hari. Kedua, telur menetas setelah sekitar 45–70 hari. Ketiga, anak penyu disebut tukik keluar dari pasir dan langsung menuju laut. Keempat, tukik tumbuh besar di laut dan kembali ke pantai asal saat dewasa untuk bertelur. Jenis-jenis penyu. Ada 7 spesies penyu laut di dunia, di antaranya. Pertama, penyu hijau Clonimidas. Kedua, penyu belimbing Dermoclis coriacea. Ketiga, penyu sisik Eretmoclis imbricata. Keempat, penyu lekang Lepidoclis olivacea. Kelima, penyu tempayan kerete-kerete. Keenam, penyu pipih Natator deprassus. Ketujuh, penyu Replicem Lepidoclis kempie. Ancaman terhadap penyu. Perburuan liar untuk daging, telur, dan cangkang. Polusi laut. Terutama plastik. Penyu sering mengira plastik adalah ubur-ubur. Rusaknya habitat, terutama pantai tempat bertelur. Perubahan iklim yang bisa memengaruhi suhu pasir. Suhu menentukan jenis kelamin tukik. Fakta menarik, penyu belimbing bisa tumbuh hingga lebih dari 2 meter dan berat lebih dari 900 kilogram. Penyu bisa melakukan migrasi ribuan kilometer untuk bertelur. Penyu betina selalu kembali ke pantai tempat mereka menetas untuk bertelur. Kelenjar garam. Penyu memiliki kelenjar khusus di dekat mata yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh mereka. Karena mereka hidup di lingkungan air asin, ini sering terlihat seperti menangis. Habitat dan sebaran. Penyu adalah penjelajah samudera dan ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Masing-masing spesies memiliki preferensi habitat yang sedikit berbeda. Ada yang lebih suka di perairan dangkal dekat pantai terumbu karang, padang lamun. Ada pula yang sering ditemukan di laut lepas. Perilaku dan reproduksi. Migrasi. Penyu dikenal sebagai migrator ulung. Mereka melakukan perjalanan ribuan kilometer antara daerah mencari makan dan daerah bersarang, tempat mereka bertelur. Makan. Diet penyu bervariasi tergantung spesiesnya. Penyu hijau dewasa adalah herbivora, memakan lamun dan alga. Penyu tempayan dan penyu lekang adalah karnivora, memakan ubur-ubur, krustasea, dan moluska. Penyu sisik memakan spons laut. Perkawinan. Perkawinan terjadi di laut, biasanya dekat dengan daerah bersarang. Bertelur. Penyu betina akan naik ke daratan pantai berpasir untuk bertelur. Mereka akan menggali lubang menggunakan sirip belakangnya dan meletakkan puluhan hingga ratusan telur dalam satu sarang.
Proses ini disebut bersarang atau nesting. Jenis kelamin tergantung suhu. Suhu inkubasi telur menentukan jenis kelamin tukik anak penyu. Suhu yang lebih hangat cenderung menghasilkan penyu betina, sedangkan suhu yang lebih dingin menghasilkan penyu jantan. Fenomena ini dikenal sebagai determinasi jenis kelamin bergantung suhu. Tukik, setelah sekitar 60 hari, telur akan menetas dan tukik-tukik akan keluar dari sarang, kemudian bergegas menuju laut. Tingkat kelangsungan hidup tukik sangat rendah karena banyak predator. Dewasa dan umur. Penyu mencapai kematangan seksual pada usia yang relatif tua puluhan tahun dan dapat hidup hingga puluhan, bahkan ratusan tahun. Ancaman dan konservasi. Sebagian besar spesies penyu terancam punah. Ancaman meliputi perburuan dan perdagangan ilegal. Dulu, penyu diburu untuk daging, telur, dan cangkangnya. Kerusakan habitat, pembangunan pesisir, erosi pantai, dan perusakan terumbu karang, serta padang lamun mengurangi daerah bersarang dan mencari makan. Pencemaran laut, sampah plastik, terutama kantong plastik yang sering disalahartikan sebagai ubur-ubur oleh penyu. Tumpahan minyak dan bahan kimia berbahaya dapat meracuni atau melukai penyu. Tangkapan samping baikek. Penyu sering tidak sengaja tertangkap dalam jaring ikan, pancing, atau alat tangkap lainnya. Perubahan iklim. Kenaikan suhu global dapat mempengaruhi rasio jenis kelamin tukik lebih banyak betina. Kenaikan permukaan air laut mengancam daerah bersarang, dan perubahan arus laut mempengaruhi migrasi. Penyu adalah bagian integral dari ekosistem laut dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Melindungi mereka berarti melindungi kesehatan lautan kita. Terima kasih. Penyu. Apa itu penyu? Penyu adalah hewan reptil yang hidup di laut dan memiliki cangkang keras untuk melindungi tubuhnya. Penyu termasuk dalam kelompok hewan vertebrata bertulang belakang dan bernapas dengan paru-paru. Meskipun mereka hidup di laut, ciri-ciri penyu. Pertama, berkaki 4 dengan kaki depan yang menyerupai sirip, sehingga pandai berenang. Kedua, memiliki cangkang keras yang melindungi tubuh bagian atas, karapas dan bawah plastron. Ketiga, bernapas dengan paru-paru. Keempat, makanannya bervariasi. Tergantung jenisnya, ada yang makan rumput laut, ubur-ubur, atau spons laut. Kelima, tidak bisa memasukkan kepala ke dalam cangkang seperti kura-kura darat. Keenam, bisa hidup puluhan bahkan ratusan tahun. Habitat penyu. Penyu hidup di laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka lebih sering berada di perairan hangat. Saat bertelur, penyu akan naik ke pantai berpasir dan menggali lubang untuk menyimpan telurnya. Siklus hidup penyu. Pertama, bertelur di pantai biasanya pada malam hari. Kedua, telur menetas setelah sekitar 45–70 hari. Ketiga, anak penyu disebut tukik keluar dari pasir dan langsung menuju laut. Keempat, tukik tumbuh besar di laut dan kembali ke pantai asal saat dewasa untuk bertelur. Jenis-jenis penyu. Ada 7 spesies penyu laut di dunia, di antaranya. Pertama, penyu hijau Clonimidas. Kedua, penyu belimbing Dermocles coriacea. Ketiga, penyu sisik Eretmocles imbricata. Keempat, penyu lekang Lepidocles olivacea. Kelima, penyu tempayan Kerete. Keenam, penyu pipih Natator deprassus.
Ketujuh, penyu Replicam lepidoclis kempie. Ancaman terhadap penyu. Perburuan liar untuk daging, telur, dan cangkang. Polusi laut, terutama plastik. Penyu sering mengira plastik adalah ubur-ubur. Rusaknya habitat, terutama pantai tempat bertelur. Perubahan iklim yang bisa memengaruhi suhu pasir. Suhu menentukan jenis kelamin tukik. Fakta menarik, penyu belimbing bisa tumbuh hingga lebih dari 2 meter dan berat lebih dari 900 kilogram. Penyu bisa melakukan migrasi ribuan kilometer untuk bertelur. Penyu betina selalu kembali ke pantai tempat mereka menetas untuk bertelur. Kelenjar garam. Penyu memiliki kelenjar khusus di dekat mata yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh mereka. Karena mereka hidup di lingkungan air asin, ini sering terlihat seperti menangis. Habitat dan sebaran. Penyu adalah penjelajah samudra dan ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Masing-masing spesies memiliki preferensi habitat yang sedikit berbeda. Ada yang lebih suka di perairan dangkal dekat pantai terumbu karang. Padang lamun, ada pula yang sering ditemukan di laut lepas. Perilaku dan reproduksi. Migrasi. Penyu dikenal sebagai migrator ulung. Mereka melakukan perjalanan ribuan kilometer antara daerah mencari makan dan daerah bersarang, tempat mereka bertelur. Makan. Diet penyu bervariasi tergantung spesiesnya. Penyu hijau dewasa adalah herbivora, memakan lamun dan alga. Penyu tempayan dan penyu lekang adalah karnivora, memakan ubur-ubur, krustasea, dan moluska. Penyu sisik memakan spons laut. Perkawinan. Perkawinan terjadi di laut, biasanya dekat dengan daerah bersarang. Bertelur. Penyu betina akan naik ke daratan pantai berpasir untuk bertelur. Mereka akan menggali lubang menggunakan sirip belakangnya dan meletakkan puluhan hingga ratusan telur dalam satu sarang. Proses ini disebut bersarang atau nesting. Jenis kelamin tergantung suhu. Suhu inkubasi telur menentukan jenis kelamin tukik anak penyu. Suhu yang lebih hangat cenderung menghasilkan penyu betina, sedangkan suhu yang lebih dingin menghasilkan penyu jantan. Fenomena ini dikenal sebagai determinasi jenis kelamin bergantung suhu. Tukik, setelah sekitar 60 hari, telur akan menetas dan tukik-tukik akan keluar dari sarang, kemudian bergegas menuju laut. Tingkat kelangsungan hidup tukik sangat rendah karena banyak predator. Dewasa dan umur. Penyu mencapai kematangan seksual pada usia yang relatif tua puluhan tahun dan dapat hidup hingga puluhan, bahkan ratusan tahun. Ancaman dan konservasi. Sebagian besar spesies penyu terancam punah. Ancaman meliputi perburuan dan perdagangan ilegal. Dulu, penyu diburu untuk daging, telur, dan cangkangnya. Kerusakan habitat, pembangunan pesisir, erosi pantai, dan perusakan terumbu karang, serta padang lamun mengurangi daerah bersarang dan mencari makan. Pencemaran laut. Sampah plastik, terutama kantong plastik yang sering disalahartikan sebagai ubur-ubur oleh penyu. Tumpahan minyak dan bahan kimia berbahaya dapat meracuni atau melukai penyu. Tangkapan samping bycatch. Penyu sering tidak sengaja tertangkap dalam jaring ikan, pancing, atau alat tangkap lainnya. Perubahan iklim. Kenaikan suhu global dapat mempengaruhi rasio jenis kelamin tukik lebih banyak betina. Kenaikan permukaan air laut mengancam daerah bersarang, dan perubahan arus laut mempengaruhi migrasi. Penyu adalah bagian integral dari ekosistem laut dan memiliki peran penting dalam menjaga
keseimbangan alam. Melindungi mereka berarti melindungi kesehatan lautan kita. Terima kasih. Penyu. Apa itu penyu? Penyu adalah hewan reptil yang hidup di laut dan memiliki cangkang keras untuk melindungi tubuhnya. Penyu termasuk dalam kelompok hewan vertebrata bertulang belakang dan bernapas dengan paru-paru. Meskipun mereka hidup di laut, ciri-ciri penyu. Pertama, berkaki 4 dengan kaki depan yang menyerupai sirip, sehingga pandai berenang. Kedua, memiliki cangkang keras yang melindungi tubuh bagian atas, karapas dan bawah plastron. Ketiga, bernapas dengan paru-paru. Keempat, makanannya bervariasi. Tergantung jenisnya, ada yang makan rumput laut, ubur-ubur, atau spons laut. Kelima, tidak bisa memasukkan kepala ke dalam cangkang seperti kura-kura darat. Keenam, bisa hidup puluhan bahkan ratusan tahun. Habitat penyu. Penyu hidup di laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka lebih sering berada di perairan hangat. Saat bertelur, penyu akan naik ke pantai berpasir dan menggali lubang untuk menyimpan telurnya. Siklus hidup penyu. Pertama, bertelur di pantai biasanya pada malam hari. Kedua, telur menetas setelah sekitar 45–70 hari. Ketiga, anak penyu disebut tukik keluar dari pasir dan langsung menuju laut. Keempat, tukik tumbuh besar di laut dan kembali ke pantai asal saat dewasa untuk bertelur. Jenis-jenis penyu. Ada 7 spesies penyu laut di dunia, di antaranya. Pertama, penyu hijau Clonimidas. Kedua, penyu belimbing Dermocles coriacea. Ketiga, penyu sisik Eretmocles imbricata. Keempat, penyu lekang Lepidocles olivacea. Kelima, penyu tempayan Kerete. Keenam, penyu pipih Natator deprassus. Ketujuh, penyu Replicam Lepidocles kempie. Ancaman terhadap penyu. Perburuan liar untuk daging, telur, dan cangkang. Polusi laut. Terutama plastik, penyu sering mengira plastik adalah ubur-ubur. Rusaknya habitat, terutama pantai tempat bertelur. Perubahan iklim yang bisa memengaruhi suhu pasir. Suhu menentukan jenis kelamin tukik. Fakta menarik, penyu belimbing bisa tumbuh hingga lebih dari 2 meter dan berat lebih dari 900 kg. Penyu bisa melakukan migrasi ribuan kilometer untuk bertelur. Penyu betina selalu kembali ke pantai tempat mereka menetas untuk bertelur. Kelenjar garam. Penyu memiliki kelenjar khusus di dekat mata yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh mereka. Karena mereka hidup di lingkungan air asin, ini sering terlihat seperti menangis. Habitat dan sebaran. Penyu adalah penjelajah samudra dan ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Masing-masing spesies memiliki preferensi habitat yang sedikit berbeda. Ada yang lebih suka di perairan dangkal dekat pantai terumbu karang, padang lamun. Ada pula yang sering ditemukan di laut lepas. Perilaku dan reproduksi. Migrasi. Penyu dikenal sebagai migrator ulung. Mereka melakukan perjalanan ribuan kilometer antara daerah mencari makan dan daerah bersarang, tempat mereka bertelur. Makan. Diet penyu bervariasi tergantung spesiesnya. Penyu hijau dewasa adalah herbivora, memakan lamun dan alga. Penyu tempayan dan penyu lekang adalah karnivora, memakan ubur-ubur, krustasea, dan moluska. Penyu sisik memakan spons laut. Perkawinan. Perkawinan terjadi di laut, biasanya dekat dengan daerah bersarang. Bertelur. Penyu betina akan naik ke daratan pantai berpasir untuk bertelur. Mereka akan menggali lubang menggunakan sirip belakangnya.
dan meletakkan puluhan hingga ratusan telur dalam satu sarang. Proses ini disebut bersarang atau nesting. Jenis kelamin tergantung suhu. Suhu inkubasi telur menentukan jenis kelamin tukik anak penyu. Suhu yang lebih hangat cenderung menghasilkan penyu betina, sedangkan suhu yang lebih dingin menghasilkan penyu jantan. Fenomena ini dikenal sebagai determinasi jenis kelamin bergantung suhu. Tukik, setelah sekitar 60 hari, telur akan menetas dan tukik-tukik akan keluar dari sarang, kemudian bergegas menuju laut. Tingkat kelangsungan hidup tukik sangat rendah karena banyak predator. Dewasa dan umur. Penyu mencapai kematangan seksual pada usia yang relatif tua puluhan tahun dan dapat hidup hingga puluhan, bahkan ratusan tahun. Ancaman dan konservasi. Sebagian besar spesies penyu terancam punah. Ancaman meliputi perburuan dan perdagangan ilegal. Dulu, penyu diburu untuk daging, telur, dan cangkangnya. Kerusakan habitat, pembangunan pesisir, erosi pantai, dan perusakan terumbu karang, serta padang lamun mengurangi daerah bersarang dan mencari makan. Pencemaran laut, sampah plastik, terutama kantong plastik yang sering disalahartikan sebagai ubur-ubur oleh penyu. Tumpahan minyak dan bahan kimia berbahaya dapat meracuni atau melukai penyu. Tangkapan samping bycatch. Penyu sering tidak sengaja tertangkap dalam jaring ikan, pancing, atau alat tangkap lainnya. Perubahan iklim. Kenaikan suhu global dapat mempengaruhi rasio jenis kelamin tukik lebih banyak betina. Kenaikan permukaan air laut mengancam daerah bersarang, dan perubahan arus laut mempengaruhi migrasi. Penyu adalah bagian integral dari ekosistem laut dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Melindungi mereka berarti melindungi kesehatan lautan kita. Terima kasih. Penyu. Apa itu penyu? Penyu adalah hewan reptil yang hidup di laut dan memiliki cangkang keras untuk melindungi tubuhnya. Penyu termasuk dalam kelompok hewan vertebrata bertulang belakang dan bernapas dengan paru-paru. Meskipun mereka hidup di laut, ciri-ciri penyu. Pertama, berkaki 4 dengan kaki depan yang menyerupai sirip, sehingga pandai berenang. Kedua, memiliki cangkang keras yang melindungi tubuh bagian atas, karapas dan bawah plastron. Ketiga, bernapas dengan paru-paru. Keempat, makanannya bervariasi. Tergantung jenisnya, ada yang makan rumput laut, ubur-ubur, atau spons laut. Kelima, tidak bisa memasukkan kepala ke dalam cangkang seperti kura-kura darat. Keenam, bisa hidup puluhan bahkan ratusan tahun. Habitat penyu. Penyu hidup di laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka lebih sering berada di perairan hangat. Saat bertelur, penyu akan naik ke pantai berpasir dan menggali lubang untuk menyimpan telurnya. Siklus hidup penyu. Pertama, bertelur di pantai biasanya pada malam hari. Kedua, telur menetas setelah sekitar 45–70 hari. Ketiga, anak penyu disebut tukik keluar dari pasir dan langsung menuju laut. Keempat, tukik tumbuh besar di laut dan kembali ke pantai asal saat dewasa untuk bertelur. Jenis-jenis penyu. Ada 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya, pertama, penyu hijau Clonimidas. Kedua, penyu belimbing Dermoclis coriacea. Ketiga, penyu sisik Eretmoclis imbricata. Keempat, penyu lekang Lepidoclis olivacea. Kelima, penyu tempayan Kerete. Keenam, penyu pipih Natator deprassus. Ketujuh, penyu Replicam Lepidoclis kempie. Ancaman terhadap penyu. Perburuan liar untuk daging, telur, dan cangkang. Polusi laut,
terutama plastik. Penyu sering mengira plastik adalah ubur-ubur. Rusaknya habitat, terutama pantai tempat bertelur. Perubahan iklim yang bisa memengaruhi suhu pasir. Suhu menentukan jenis kelamin tukik. Fakta menarik, penyu belimbing bisa tumbuh hingga lebih dari 2 meter dan berat lebih dari 900 kilogram. Penyu bisa melakukan migrasi ribuan kilometer untuk bertelur. Penyu betina selalu kembali ke pantai tempat mereka menetas untuk bertelur. Kelenjar garam. Penyu memiliki kelenjar khusus di dekat mata yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh mereka. Karena mereka hidup di lingkungan air asin, ini sering terlihat seperti menangis. Habitat dan sebaran. Penyu adalah penjelajah samudra dan ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Masing-masing spesies memiliki preferensi habitat yang sedikit berbeda. Ada yang lebih suka di perairan dangkal dekat pantai terumbu karang. Padang lamun, ada pula yang sering ditemukan di laut lepas. Perilaku dan reproduksi. Migrasi. Penyu dikenal sebagai migrator ulung. Mereka melakukan perjalanan ribuan kilometer antara daerah mencari makan dan daerah bersarang, tempat mereka bertelur. Makan. Diet penyu bervariasi tergantung spesiesnya. Penyu hijau dewasa adalah herbivora, memakan lamun dan alga. Penyu tempayan dan penyu lekang adalah karnivora, memakan ubur-ubur, krustasea, dan moluska. Penyu sisik memakan spons laut. Perkawinan. Perkawinan terjadi di laut, biasanya dekat dengan daerah bersarang. Bertelur. Penyu betina akan naik ke daratan pantai berpasir untuk bertelur. Mereka akan menggali lubang menggunakan sirip belakangnya dan meletakkan puluhan hingga ratusan telur dalam satu sarang. Proses ini disebut bersarang atau nesting. Jenis kelamin tergantung suhu. Suhu inkubasi telur menentukan jenis kelamin tukik anak penyu. Suhu yang lebih hangat cenderung menghasilkan penyu betina, sedangkan suhu yang lebih dingin menghasilkan penyu jantan. Fenomena ini dikenal sebagai determinasi jenis kelamin bergantung suhu. Tukik, setelah sekitar 60 hari, telur akan menetas dan tukik-tukik akan keluar dari sarang, kemudian bergegas menuju laut. Tingkat kelangsungan hidup tukik sangat rendah karena banyak predator. Dewasa dan umur. Penyu mencapai kematangan seksual pada usia yang relatif tua puluhan tahun dan dapat hidup hingga puluhan, bahkan ratusan tahun. Ancaman dan konservasi. Sebagian besar spesies penyu terancam punah. Ancaman meliputi perburuan dan perdagangan ilegal. Dulu, penyu diburu untuk daging, telur, dan cangkangnya. Kerusakan habitat, pembangunan pesisir, erosi pantai, dan perusakan terumbu karang, serta padang lamun mengurangi daerah bersarang dan mencari makan. Pencemaran laut, sampah plastik, terutama kantong plastik yang sering disalahartikan sebagai ubur-ubur oleh penyu. Tumpahan minyak dan bahan kimia berbahaya dapat meracuni atau melukai penyu. Tangkapan samping bycatch. Penyu sering tidak sengaja tertangkap dalam jaring ikan, pancing, atau alat tangkap lainnya. Perubahan iklim. Kenaikan suhu global dapat mempengaruhi rasio jenis kelamin tukik lebih banyak betina. Kenaikan permukaan air laut mengancam daerah bersarang, dan perubahan arus laut mempengaruhi migrasi. Penyu adalah bagian integral dari ekosistem laut dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Melindungi mereka berarti melindungi kesehatan lautan kita. Terima kasih.